heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Mari kita perhatikan bahwa dalam isu keamanan global, utamanya yang dibahas adalah perubahan iklim, terorisme, ancaman siber, pandemi, proliferasi nuklir, kalangan sumber daya, dan konflik geopolitik. Jadi kita bayangkan aja betapa banyaknya sebetulnya kasus-kasus atau isu-isu yang menjadi perhatian secara global. Pertamanya yaitu isu keamanan global. Sudah sebutkan, yang akan dibahas adalah cukup banyak: perubahan iklim, terorisme, ancaman siber, pandemi, proliferasi nuklir, kelangkaan sumber daya, dan konflik geopolitik. Masing-masing memiliki aspek yang berbeda. Misalnya, perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan dan air yang menyebabkan migrasi atau perpindahan penduduk antar negara, antar pulau, dan konflik. Terus terorisme dan ancaman siber juga lebih mendesak, tetapi memerlukan tentu saja kerjasama internasional. Perubahan iklim misalnya dapat dikaitkan dengan bencana alam dan pengungsian. Keamanan cyber sangat penting dengan meningkatnya ketergantungan digital. Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana keamanan kesehatan saling terkait. Demikian juga senjata nuklir tetap menjadi ancaman meskipun ada upaya non-proliferasi. Non-proliferasi itu semacam pengurangan, upaya pengurangan. Jangan lupa bahwa ada keterkaitan antar isu seperti bagaimana perubahan iklim memperburuk kelangkaan sumber daya yang berujung pada konflik. Dalam kaitan dengan substansi mata kuliah ini, kita juga perlu melihat nanti adalah bagaimana perkembangan terkini seperti konflik yang sedang berlangsung misalkan di Ukraina dan Rusia, atau ancaman keamanan cyber baru. Juga badan internasional perannya seperti PBB, WHO, atau NATO dalam mengelola isu-isu tersebut. Juga mengenai peran teknologi dan inovasi dalam mengurangi risiko. Jadi mari kita bahas pertama kali adalah mengenai perubahan iklim dan krisis lingkungan. Perubahan iklim itu antara lain tantangannya peningkatan suhu global, yaitu menyebabkan kenaikan permukaan laut, kekeringan ekstrim, dan cuaca ekstrim, badai, banjir, dan sebagainya. Kemudian kerusakan ekosistem. Jadi kerusakan ekosistem itu adalah hilangnya biodiversitas, deforestasi, penggundulan hutan ya, dan pemanasan laut yang mengancam rantai makanan. Berikutnya, konflik sumber daya. Jadi antara lain adalah persaingan atas air, ya, tanah subur, dan energi berkelanjutan, memicu ketegangan antar negara. Dampak pada keamanan, ya. Hal itu dampaknya ada keamanan. Kemudian juga kita mengenal apa yang dimaksud dengan dampak pada keamanan ini terdiri dari migrasi klimatik dan ketidakstabilan politik. Migrasi klimatik antara lain ratusan juta orang diprediksi menjadi pengungsi iklim, ya, karena iklim hingga 2050. Itu prediksi saat ini. Kemudian ketidakstabilan politik. Krisis pangan atau air bisa memicu protes atau perang sipil. Misalkan yang terjadi di Suriah sebelum perang. Jadi mengenai tantangan utama dalam perubahan iklim dan krisis lingkungan, yaitu tadi peningkatan suhu global. Jadi peningkatan suhu global ini fakta ilmiah menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu rata-rata global telah naik sekitar 1,1 derajat Celcius sejak akhir abad 19. Ini sudah kita singgung pada perkuliahan sebelumnya ya. Kemudian dampak fisik.
kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub dan ekspansi termal air laut. Cuaca ekstrim, badai tropis, banjir bandang, kekeringan panjang, dan gelombang panas meningkat frekuensi dan intensitasnya. Kemudian juga kerusakan infrastruktur. Kota pesisir seperti Jakarta, Miami, dan Mumbai menghadapi risiko tenggelam. Ya. Jangan lupa loh, Jakarta juga mempunyai ancaman kemungkinan hilangnya kota karena memang tenggelam karena memang datarannya cukup rendah. Berikutnya, kerusakan ekosistem. Deforestasi. Hutan Amazon, hutan bakau, dan hutan hujan tropis Asia semakin rusak karena aktivitas manusia. Mengurangi cadangan karbon alami dan menyebabkan hilangnya habitat satwa liar. Kemudian terjadinya juga kepunahan spesies. 1 juta spesies, bayangin, 1 juta spesies dilaporkan terancam punah dalam beberapa dekade mendatang. Sumbernya WWF. Kemudian pemanasan laut memicu pemutihan karang, migrasi perpindahan ikan ke perairan lebih dingin, dan gangguan rantai makanan laut. Berdampak langsung pada komunitas nelayan dan keamanan pangan. Konflik sumber daya. Jadi itu antara lain penyebabnya adalah air. Perselisihan antar negara atas sungai lintas batas seperti di Sungai Nil. Karena Sungai Nil ini menjadi sungai yang berbatasan antara Mesir, Sudan, Ethiopia, atau juga Sungai Indus antara India dan Pakistan. Tentu saja kalau untuk kita di Indonesia, kita tidak mengalaminya, sehingga tidak bisa membayangkan ya rebutan air di sungai. Kemudian tanah subur, kekeringan dan desertifikasi memperkecil lahan pertanian produktif, memicu migrasi dan konflik agraria. Energi terbarukan. Persaingan untuk logam kritis seperti litium, kobalt, dan tanah jarang diperlukan untuk baterai, EV, dan panel surya. Negara-negara mulai bersaing untuk mengontrol cadangan mineral strategis di Afrika dan Asia. Itu kurang lebihnya beberapa persoalan yang menjadi tantangan bagi tata global saat ini. Dampak pada keamanan global. Migrasi klimatik, proyek besar. Kemudian Bank Dunia memperkirakan bahwa hingga 2050 akan ada 200 juta pengungsi iklim dari wilayah Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Ya. Asia Selatan itu kurang lebihnya daerah India, Bangladesh, ya, Sri Lanka. Ya. Jenis migrasi. Migrasi itu perpindahan. Itu adalah jenisnya internal migration, penduduk pindah dari daerah rawan bencana ke kota-kota besar. Itu masih dalam satu negara. Transboundary migration, melintasi perbatasan negara, seringkali secara ilegal. Ya. Jadi transboundary migration itu termasuk yang para TKI itu. Juga dampak politik adalah adanya tekanan sosial dan ekonomi di negara tujuan, memicu sentimen anti-imigran dan polarisasi politik. Jadi ya, masalah imigran ini, migrasi itu adalah perpindahan. Kalau I itu datang. Kalau imigran itu artinya perpindahan penduduk yang datang. Dalam pandangan kita adalah yang datang, yang ke sini. Kalau emigrasi, penduduk yang pindah keluar, emigrasi. Contoh, arus migrasi dari Bangladesh ke India, dari Afrika Barat ke Eropa, dan dari Amerika Tengah ke AS. Lainnya, ketidakstabilan politik,
Jadi antara lain karena kelaparan massal dan kerusuhan sosial. Itu terutama terjadi di negara-negara yang suasana ataupun kondisinya memang masih kritis. Kenaikan harga pangan akibat gagal panen dapat memicu protes massal dan bahkan revolusi. Itulah kemudian kita maklum, paham kenapa Presiden kita, Pak Prabowo, sangat menekankan masalah pangan ini. Kemudian karena pangan ini menurut beliau adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan bernegara. Tidak boleh ada warganya sampai kekurangan pangan. Setelah itu kemudian beliau sudah menggenjot, belum sampai 6 bulan ya, Pak Prabowo ini sudah berhasil menaikkan produksi pangan ya, sehingga kita bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai negara yang surplus dalam bahan pangan dibanding dengan negara lain yang mulai krisis, yaitu Malaysia, Filipina, Jepang bahkan. Jadi di Suriah kekeringan parah antara 2006 dan 2011 menyebabkan kegagalan pertanian dan migrasi besar-besaran ke perkotaan menjadi salah satu faktor pencetus perang saudara ya. Kemudian ada yang dinamakan negara gagal, failed states. Negara dengan kapasitas lemah untuk merespon krisis lingkungan rentan runtuh, menciptakan zona konflik dan terorisme. Baik. Selanjutnya adalah solusi multilateral dan strategis. Negara-negara harus meningkatkan ambisi dalam NDC, Nationally Determined Contributions, ya. Kemudian memenuhi janji pendanaan iklim 100 miliar per tahun untuk negara berkembang, mendorong mekanisme pasar karbon internasional dan perdagangan emisi hijau. Itu mengenai implementasi, ini tadi implementasi Paris Agreement. Kemudian reformasi tata kelola air dan lahan, pembentukan lembaga regional untuk mengatur sungai lintas batas, investasi dalam teknologi irigasi efisien dan pertanian presisi, kemudian perlindungan hutan dan program reboisasi masif. Berikutnya investasi dalam adaptasi iklim, infrastruktur ketahanan iklim, bendungan, tanggul, drainase kota dan sebagainya, asuransi iklim dan sistem peringatan dini bencana. Kemudian yang berikutnya adalah program perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Yang nomor 4 adalah kemitraan global untuk teknologi hijau. Transfer teknologi energi terbarukan ke negara berkembang. Kolaborasi dalam eksplorasi dan pengelolaan logam kritis secara etis. Kemudian penelitian bersama tentang teknologi penyerapan karbon. Jadi pada intinya dapat disimpulkan mengenai perubahan iklim tadi, perubahan iklim sebagai ancaman keamanan non tradisional. Ya, kalau yang keamanan tradisional itu adalah misalkan militer, fisik. Ya. Perubahan iklim adalah ancaman multidimensi yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan keamanan manusia, stabilitas politik dan kemakmuran global. Ia bertindak sebagai pengganda ancaman, threat multiplier, yang memperburuk konflik lama dan menciptakan ancaman baru. Tanpa aksi kolektif dan koordinasi global yang tegas, dunia akan terus menghadapi ratusan juta pengungsi iklim, krisis pangan dan air yang lebih sering, ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Karena itu, perubahan iklim harus ditempatkan di pusat agenda keamanan global, baik dalam kebijakan nasional maupun kerjasama multilateral. Jadi, nomor 2 adalah mengenai terorisme dan ekstremisme. Seperti bisa dilihat dari dalam tulisan bahwa terorisme dan ekstremisme ini tantangannya adalah kelompok bersenjata. Kelompok senjata yaitu ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok lokal yang menggunakan kekerasan ideologis. Kemudian radikalisasi online, penyebaran propaganda melalui media sosial untuk merekrut anggota, terorisme domestik, kelompok seperti white supremacy di AS atau negara bagian Indonesia. Dampak pada keamanan, ancaman terhadap infrastruktur vital, bandara, pusat bisnis, serta kehidupan sosial, memperparah polarisasi sosial dan kecurigaan antar etnis ataupun kepercayaan. Upaya internasional, koalisi anti terorisme, operasi militer gabungan,
Kemudian program deradikalisasi, rehabilitasi mantan pejuang dan pencegahan radikalisasi di sekolah atau masyarakat. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music.